Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Ketemu lagi dengan Pak Rohim di channel yang sama, Mr. Rohim. Oke, kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran IPA ya. Ya, dengan KD, yaitu tentang menghubungkan konsep partikel materi, atom, ion, dan molekul, struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak penggunaan bahan terhadap kesehatan manusia. Ya, ini tentang partikel penyusun benda ya. Kalian sudah tahu ya di kelas 7 bahwa setiap benda mati maupun benda hidup ya, itu tersusun dari partikel-partikel kecil yang disebut atom dan molekul ya. Es krim yang enak, kopi yang lezat, serta tetesan air terdiri dari atom dan molekul. Lihat air. Mari kita lihat air ya. Di dalam air 1 gram saja dia memiliki 33.000 triliun molekul air. Kita akan melihat apa yang membentuk air ini. Air dibentuk dari sebuah senyawa dari 2 atom hidrogen dan atom oksigen. Ya, 2 atom unsur ini bergabung menjadi satu senyawa. Nah, senyawa yang mempunyai perbedaan atom dia disebut senyawa molekul. Nah, pada saat kita bernafas, yang kita hirup adalah oksigen. Betul ya? Oksigen adalah O2. Jadi dia adalah gabungan dari O dan O. Dia merupakan senyawa karena terdiri dari atom sejenis. Selanjutnya, kita akan melihat karbon dioksida, yaitu CO2. Karbon dioksida ini merupakan senyawa molekul karena dia terbentuk dari 2 unsur atom ya, yaitu karbon dan oksida. Selanjutnya, apa definisi dari atom itu sendiri? Atom adalah bagian terkecil penyusun unsur yang masih mempunyai sifat unsur tersebut. Contoh adalah besi. Besi mempunyai unsur yang disebut atom besi. Jadi seluruh dari besi mempunyai atom yang jenisnya sama, yaitu atom besi. Kemudian emas. Emas mempunyai unsur yang disebut emas. Maka atom seluruh emas itu merupakan jenis yang sama, yaitu emas. Gabungan atom-atom sejenis membentuk sebuah molekul yang disebut sebagai molekul unsur. Contohnya adalah molekul unsur dari O2, yaitu oksigen. Dia memiliki atom O ditambah atom O, maka dia disebut sebagai molekul unsur karena satu jenis. Kemudian atom-atom yang tidak sejenis yang bergabung membentuk sebuah molekul disebut sebagai molekul senyawa. Contohnya adalah karbon dioksida yang terdiri dari atom C karbon, atom O dan atom O membentuk menjadi molekul senyawa CO2, yaitu karbon dioksida. Oke guys, setelah ini kita akan belajar tentang teori perkembangan atom. Atom pertama kali dipopulurkan pada tahun 460 sebelum Masehi, yaitu oleh seorang ilmuwan yang bernama Demokritus. Nah, dia mempunyai definisi atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi atau dipotong-potong lagi. Sedangkan istilah atom berasal dari kata atomos yang artinya tidak dapat dipotong-potong lagi. Teori ini bertahan hingga ratusan tahun, sampai pada akhirnya pada tahun 1803, yaitu seorang John Dalton memberikan hipotesis tentang atom.
bahwa atom digambarkan dengan model atom bola pejal. Sayangnya, atom teori Dalton ini tidak dapat menjelaskan bagaimana bola pejal dapat menghantarkan arus listrik. Sampai akhirnya pada tahun 1897, Thomson ia dapat menjelaskan bagaimana atom bisa mengantarkan listrik, karena atom adalah bola bermuatan positif yang di dalamnya terdapat muatan negatif yang tersebar. Nah, gambarnya adalah bola pejal, bola yang bermuatan positif yang di dalamnya terdapat banyak sekali muatan negatif, yang gambarannya adalah seperti roti kismis. Maka teori ini disebut sebagai teori atom roti kismis. Pada tahun 1911, Rutherford mempunyai gagasan yang lebih brilian bahwa atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif, dan selain itu massa atom terpusat pada inti atom. Model ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Maka teori ini disebut sebagai teori tata surya. Namun kelemahan dari atom Rutherford ini adalah Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Setelah tahun 1913, Niels Bohr dapat menjelaskan bahwa atom tidak jatuh pada inti atom karena ada beberapa hal yang berbeda, yaitu terdapat kulit atom. Kulit ini adalah tempat berpindahnya elektron, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kulit-kulit ini ya berputar-putar dengan strata energi yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat bertahan pada posisinya. Oke, berikut adalah teori atom yang paling mutakhir yang disampaikan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Ia menyebutkan bahwa partikel tak hanya gelombang, melainkan gelombang probabilitas. Karena apa? Kulit-kulit elektron bukan mempunyai kedudukan yang pasti dari suatu elektron, namun hanya sebuah probabilitas atau kebolehjadian saja. Jadi, atom itu merupakan sebuah gelombang atau sebuah partikel yang posisinya tidak bisa dipastikan. Maka teori ini disebut sebagai teori kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Oke guys, itu adalah semua teori yang harus kalian pahami sebelum kalian memahami teori-teori tentang partikel penyusun benda yang lain. Berikut adalah sebuah foto yang sangat keren. Mereka adalah para ilmuwan yang berkumpul pada sebuah konferensi pada tahun 1927 yang disebut sebagai Konferensi Solvay, di mana mereka membahas tentang teori atom yang paling mutakhir di dunia. Kita lihat. Nah, di sana ada Bohr yang mempunyai teori tentang Bohr. Kemudian ada Schrödinger yang paling mutakhir. Kemudian di tengah ada Albert Einstein yang mempunyai teori relativitas Einstein yang sangat terkenal dengan rumus ajaibnya E sama dengan mc². Kalian tahu? Itu sangat populer sekali. Kalau kalian mau tahu, silakan cari sendiri. Oke, thanks for watching. Tetap semangat dan jangan lupa subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.